Halo, 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 halo para bobotoh Persib dimanapun kalian berada, salam puncak makin dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dan lagi bersama channel Bumi Persib yang selalu akan membahas tentang klub kesayangan kita semua para bobotoh yaitu Persib Bandung. Baiklah teman-teman bobotoh semua, kita mulai saja pembahasan kita pada kali ini. Yang pasti pembahasan kita kali ini adalah tentang hasil positif Persib saat bertandang ke kandang PSIS Semarang. Oke. Baraya bobotoh, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pertandingan lain di pekan ke-22, Persebaya dan Persija yang merupakan tim terdekat dengan Persib sama-sama mengalami kekalahan. Persebaya harus takluk dari Persis Solo dengan skor 2-1. Begitu juga dengan Persija yang kalah atas Dewa United dengan skor yang sama yaitu 2-1, sehingga membuat Dewa United kini berada di posisi kedua dengan 40 poin, maka dengan hasil kedua tim itu maka Persib harus bisa memenangkan laga tandang mereka melawan PSIS agar bisa memperlebar jarak poin dari tim-tim lain di bawahnya. Dan pada pertandingan kemarin kita patut bersyukur karena Persib berhasil memetik hasil positif dengan mampu menaklukkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0 meskipun Persib terus bermain dengan 10 pemain setelah di kartu merahnya Matteo Kocijan di pertengahan babak pertama melalui gol yang diciptakan oleh Nick Kuiper pada menit ke-36 setelah memanfaatkan set piece tendangan pojok yang dilakukan oleh Salnando. Maka dengan kemenangan ini saat ini Persib makin kokoh di puncak klasemen sementara Beri Liga 1 musim ini dengan poin 49 dan terpaut 9 poin dari Dewa United di posisi kedua yang memiliki 40 poin. Oke para bobotoh, kita mulai saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pada pertandingan kali ini dikarenakan absennya Mark Klok dan Tyrone Delpino maka pelatih Persib Bojan Hodak melakukan beberapa perubahan di starting line-up-nya. Di bawah Mister Gawang masih ditempati oleh Kevin Ray Mendoza untuk menjadi komando lini belakang Persib yang kali ini diisi oleh Nick Kuiper dan Gustavo Franca di sektor bek tengah serta Kakang Rudianto dan Salnando yang mengawal sisi kanan dan kiri Persib. Di sektor tengah dengan absennya Mark Klok pelatih memainkan trio Adam Alis, Matteo Kocijan dan Robbie Darwis. Sementara itu di barisan tiga penyerang Persib memainkan Ciro Alves, Beckham Putra dan Gervane Castanear yang menggantikan Tyrone Delpino yang pada laga kali ini harus absen dikarenakan menderita flu. Seperti yang sudah diprediksi sebelum laga, tim tuan rumah pada laga kali ini akan bermain ngotot dengan memberikan tekanan-tekanan ke jantung pertahanan Persib untuk bisa mengejar dan mendapatkan gol di awal laga. Dan terbukti dari statistik babak pertama tim Juku Eja lebih mendominasi pertandingan dan penguasaan bola hingga 65% dibanding Persib yang hanya 35%, apalagi saat Persib bermain dengan 10 pemain setelah diusirnya Matteo Kocijan di menit ke-41 babak pertama. Namun, dengan kedisiplinan para pemain Persib menjaga daerahnya dari gempuran tim tuan rumah, para pemain Persib bisa mematahkan serangan-serangan mereka, dan sesekali melakukan counter attack, sehingga di menit ke-34 Persib berhasil melakukan counter attack yang membuahkan tendangan pojok bagi Persib. Dan dari set piece tendangan pojok itulah Persib berhasil membobol gawang PSIS yang dikawal oleh Sahrul Trisna melalui sundulan Nick Kuiper di menit ke-36 memanfaatkan sepak pojok yang dilakukan oleh Salnando. Setelah terjadinya gol tersebut para pemain tuan rumah semakin gencar menyerang ke jantung pertahanan Persib. Namun lagi dan lagi karena kedisiplinan para pemain Persib menjaga daerahnya maka serangan-serangan yang bertubi-tubi dari tim tuan rumah bisa diamankan oleh para pemain Persib, sehingga sampai berakhirnya babak pertama skor 0-1 untuk keunggulan Persib. Di awal babak kedua tim belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan para pemain di babak pertama, dan di awal babak kedua tim tuan rumah langsung tancap gas untuk mengejar defisit gol dengan lagi-lagi menyerang dengan bertubi-tubi sehingga mereka memaksa pemain Persib bermain di daerah permainan mereka sendiri. Dan barulah di menit ke-65, Persib melakukan 3 pergantian langsung, yaitu David Da Silva yang comeback setelah absen 2 laga, masuk menggantikan Castanear, lalu Rian Kurnia menggantikan Beckham Putra serta Henhen Herdiana yang masuk menggantikan Ciro Alves, dan dengan masuknya Henhen, itu merupakan strategi pelatih untuk bisa menambah jumlah pemain di lini tengah Persib yang selalu kalah jumlah pemain setelah Persib bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-41 babak pertama. Maka dengan
Keluarnya 3 penyerang secara langsung dan menggantikannya dengan 2 penyerang dan 1 pemain bertahan ini sudah jelas akan mengurangi serangan-serangan Persib Bandung ke pertahanan PSIS, dan kembali mengandalkan skema serangan balik cepat menunggu kesalahan yang dilakukan oleh pemain tim tuan rumah. Dan pada menit ke-82, Rian Kurnia sempat memiliki peluang emas yang dihasilkan melalui skema serang balik cepat. Namun sayangnya peluang emas itu masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang PSIS dan tidak mengubah skor tetap 1-0 untuk keunggulan Persib. Melihat Persib yang terus-menerus ditekan oleh pemain tim tuan rumah, pelatih Persib Bojan Hodak memasukkan lagi 1 pemain gelandang bertahan mereka yaitu Ahmad Agung di menit ke-78 untuk menggantikan Robby Darwis yang sudah terlihat kelelahan dan sedikit mengalami cedera. Dengan hadirnya Ahmad Agung di lini tengah Persib sedikit memberikan tambahan tenaga dan menjaga keseimbangan di lini tengah Persib karena terus-menerus dibombardir oleh tim tuan rumah. Dan di masa injury time yang cukup panjang yaitu 9 menit, para pemain tim tuan rumah semakin gencar melakukan serangan-serangan mereka untuk mencari gol penyeimbang kedudukan. Melihat situasi seperti itu pelatih Bojan Hodak merespon dengan memasukkan Victor Igbonevo untuk menggantikan Zalnando di menit ke-94 untuk menambah kekuatan di sektor pertahanan Persib yang harus bisa mengamankan skor. Dengan bermainnya Victor Igbonevo maka Persib bermain dengan 3 center back di akhir-akhir pertandingan. Dan hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tidak berubah dan tetap keunggulan untuk Persib dengan skor 0-1. Dengan hasil 3 poin penting ini, maka Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara Beri Liga 1 musim ini dengan 49 poin dan terpaut 9 poin dari peringkat kedua yaitu Dewa United yang mengoleksi 40 poin. Dengan kemenangan ini kita sebagai bobotoh patut bersyukur, karena dengan kondisi tim yang sedang tidak baik-baik saja Persib tetap bisa konsisten meraih hasil positif dan tetap konsisten berada di jalur kemenangan juga konsisten di puncak klasemen. Namun setelah laga ini Persib harus kembali fokus pada pertandingan berikutnya yang mana pertandingan berikutnya Persib akan bertandang ke tim rival yaitu Persija Jakarta yang saat ini berada di posisi ketiga di papan klasemen. Baiklah para bobotoh dimanapun kalian berada, cukup sekian pembahasan kita kali ini, kita nikmati euforia kemenangan ini dengan wajar dan jangan sampai terlalu larut dalam euforia, begitu juga dengan tim. Mereka patut merayakan kemenangan penting ini dan tetap bisa menjaga fokus untuk mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya yang sudah bisa dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan yang menyulitkan untuk Persib. Baiklah para bobotoh sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang kami sampaikan dalam VT ini. Jangan lupa kepada teman-teman semua untuk bisa mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa menyajikan informasi-informasi atau ulasan-ulasan pertandingan tim kesayangan kita yaitu Persib Bandung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam santun, salam Persib juara.